Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Tentu yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Aqsa beserta pengurus-pengurus yang lain, Bapak tokoh agama, pemuka masyarakat, pemerintah setempat yang sempat hadir, ibu-ibu, beserta adik-adik dan anak-anak yang kami sayangi. Sebelum kita menyampaikan kajian tentang ketauhidan, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat Allah masih diberikan kepada kita berupa kesehatan, kesempatan dan waktu, nikmat iman dan Islam. Selanjutnya selawat mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berikut salam kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Saudara-saudara jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita belajar. Dalam kesempatan ini kami hanya menjadi pengantar, yaitu satu topik bahasan yang terdapat dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini dinamakan induknya hadis. Kalau Al-Quran itu ada umul kitab, maka di sini ada namanya induk hadis. Karena hadis ini terdapat banyak hal mengenai pertanyaan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang disaksikan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Adapun yang kita bahas ini, kalau mungkin selesai, itu ada 4 macam: Islam, iman, ihsan, dan ikhlas. Kalaupun tidak dapat kita selesaikan, kita bahas satu-satu. Bapak dan saudara-saudara sekalian, juga adik-adik yang sekolah, ya, ibu-ibu sering mendengar kata Islam. Islam itu tahu kita agama, ya. Tapi sebenarnya apa yang tersirat dan tersurat di kata dari kalimat Islam itu sendiri? Kalau dikatakan Islam itu agama, itu adalah betul sekali. Tapi kita coba uraikan pada malam hari ini, bahwa kita beribadah itu ada 2 macam. Ada namanya ibadah lahir, ada namanya ibadah batin. Jadi kalau namanya ibadah lahir, itu keyakinan. Yang keyakinan kita terhadap ciptaan Allah, terhadap syariat-syariat Islam, itu hanya keyakinan dan kepercayaan. Maka di situ dikatakan ibadah batin. Tapi ada yang ibadah lahir, diucapkan, dibenarkan, digerakkan dengan anggota.
diucapkan dengan lisan, dibenarkan oleh hati, digerakkan oleh anggota. Nah, itu namanya ibadah lahir. Nah, yang mana yang ibadah lahir, yang mana ibadah batin? Ibadah lahir adalah Islam. Ibadah batin adalah iman. Makanya pokok-pokok dari ajaran agama Islam itu hanya dua saja, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Dalam sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad belum mengajak umat untuk sholat. Tetapi Nabi Muhammad ketika berhijrah masih menebarkan keimanan, bahkan menebarkan salam kehormatan, salam penghormatan, afsus salam. Jadi Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah belum mengajak sholat, belum mengajak puasa, belum mengajak berzakat, apalagi mengajak haji. Tapi Nabi Muhammad baru ingin menanamkan keimanan, yaitu yang dinamakan ibadah batin tadi, afsus salam. Jadi ketika ketemu dengan orang-orang Ansor, maka Nabi Muhammad mengucapkan salam, 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 salam. Lama itu, ya. Orang-orang di situ tidak tahu maknanya. Salam ya selamat, salam ya selamat, salam. Ya. Lama-lama nanti paham, ternyata salam yang diucapkan oleh Nabi itu adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan kaum Ansar oleh Nabi Muhammad dan rombongannya agar selamat sejahtera. Telah kurun berapa saat, berapa waktu, maka setelah paham tentang maksud dan tujuan Nabi Muhammad, maka baru itu banyak yang memeluk atau beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang berbahagia, mungkin aku 10 menit bayar, ya, karena tidak usah banyak. Yang penting bisa ditangkap ini. Ya. Islam itu sering kita dengar, telah tertulis dalam surat-surat penting, di KTP, di SIM, surat lamaran dan sebagainya. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud? Ada makna apa yang terselubung di dalam kata-kata Islam itu? Ada orang yang mengatakan arti Islam itu adalah selamat. Memang dari asal katanya salama yaslimu, Islam. Agamanya dinamakan Islam, orang yang memeluknya dikatakan Muslim. Ada yang diartikan Islam itu adalah penyerahan hati. Ada juga yang mengartikan Islam itu menghindarkan manusia dari gangguan lisan, gangguan tangan, dan gangguan makanan-makanan yang haram. Banyak sekali yang mengartikan kata-kata Islam itu. Ada yang mengatakan sejahtera. Dapat kita simpulkan, semua yang dipahami tentang makna itu semuanya benar. Misalnya, Islam itu adalah menghindari dari kata lisan. Dari mana kita dapat mengatakan bahwa Islam itu dikatakan terhindar dari gangguan lisan? Kita sesama Muslim tidak boleh saling ngupat, tidak boleh saling cemoohkan, tidak boleh saling memanggil dengan panggilan yang menyakitkan hati. Ya. Sampai-sampai dikatakan dalam pepatah, mauludmu adalah harimaumu. Nah,
Kalau ucapan kita itu menyakitkan hati, maka tidak cocok dikatakan bahwa Islam itu adalah menyelamatkan lisan manusia. Kalau lisan kita mengucapkan kalimat thayyibah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, ini bisa diartikan bahwa yang kita ucapkan itu ucapan yang qaulan sadid, qaulan ma'ruf, dan qaulan karim. Nah, banyak lagi. Nah, lalu apa yang harus kita bicarakan pada malam hari ini? Yang kita bicarakan malam ini, baik saya bacakan dulu bahwa ada sebuah riwayat ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk bersama sahabat, datanglah seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan memakai pakaian putih. Ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Supaya lebih jelas, saya sampaikan bunyi hadisnya itu. Dalam syarah hadis Arba'in, ini bagi anak-anak yang SMA, kemudian yang alia ada. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusa inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yauma iztala alaina rijal sadidun bayadis yabi sadin sawarin sa'id la yura alaihi asrul safari wa la yu'arifhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah batas itu. Jadi artinya dasar yang akan sampaikan ini memang ada. Begini ceritanya. Nabi Muhammad SAW sedang duduk bersama sahabat. Datanglah seorang laki-laki menghadap kepada Nabi Muhammad dan memegang lutut Nabi Muhammad. Ketika itu para sahabat heran. Nabi pun tidak tahu. Ya. Nah, belum diberitahu kepada sahabat siapa sebetulnya itu. Nah, lalu, di dalam hadis ini laki-laki itu berpegang kepada lutut Nabi Muhammad, kemudian dia bertanya kepada Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam. Tunjukkan kepadaku apa itu Islam. Jadi laki-laki itu bertanya kepada Nabi Muhammad, apa itu Islam? Lalu Nabi menjawab, Islam itu antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tuzakah wa saumu Ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi Nabi menjawab, ya. Sahabat bertambah heran, lah pacak ni yang Nabi jawabnya ini. Padahal laki-laki bertanya tidak dikenal. Tetapi ketika dia tunjukkan kepadaku apa itu Islam, kata Nabi, Islam itu mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu jawab Nabi. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Kemudian Nabi menjawab berikutnya, wa tuqimus shalah, dan mendirikan sembahyang. Kemudian diucapkan oleh lagi Nabi, mengeluarkan zakat. Kemudian Nabi menyebutkan lagi berpuasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir Nabi menjawab menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Laki-laki itu berkata shadaqta, dibenarkannya oleh laki-laki itu. Nah, sahabat semakin heran. Awak dia yang bertanya, dia yang benarkan pertanyaan itu.
Nah itu. Jadi kalau kita ni melapacak, tak usah lagi bertanya dengan ustaz. Kamu tahu, yang belum tahu tanya juga. Nah, ini hadis yang pertama. Lalu kemudian qala, bertanya lagi laki-laki itu, masih memegang lutut Nabi Muhammad itu. Ya. Beritahukan kepadaku apa itu iman, kata laki-laki itu. Lalu Nabi Muhammad langsung, iman itu adalah percaya antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhirihi wal qadrihi. Rasulullah menjawab, iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada rasul-rasul, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada qada qadar. Nah, laki-laki itu jawab, shadaqta, benar kau ya Muhammad. Nah, mana awak dia nanya, dia membenarkan. Kemudian masih bertanya lagi laki-laki itu kepada Nabi Muhammad, akhbirni ma huwal ihsan. Nah, beri kabar atau beritahu kepadaku, tunjukkan kepadaku apa itu ihsan. Ihsan itu apa? Kalau kita itu arti ihsan itu sempurna. Juga Nabi menjawab, anta budallah ka'annaka tarahu wa lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi, ihsan itu adalah beribadahkanlah kamu seolah-olah kau melihat Allah, walaupun kamu tidak melihat Allah, tetapi Allah melihat kamu. Nah, itu maksud hadis itu. Artinya laksanakanlah ibadah itu, kata Nabi, ya, seolah-olah kau diawasi oleh Allah. Sungguh pun kita tidak melihat Allah itu. Nah, kalau dalam sholat, itulah yang namanya khusyuk. Nah, tapi kalau maghrib tadi lah, berapa maghrib tidak khusyuk gitu. Anak-anak ni banyak bernyanyi. Hei, anak-anak jangan lagi bernyanyi kalau kami sholat. Jadi tidak ihsan kami sholat itu. Nah, masih bertanya lagi laki-laki kepada Nabi Muhammad, tunjukkan kepadaku, nah ini, kapan hari kiamat? Oh ini. Nah, ketika ditanyakan kapan hari kiamat ini, lalu Nabi mengatakan, engkaulah yang lebih tahu tentang hari kiamat itu. Nah, akhirnya laki-laki itu pergi entah kemana. Ibarat kita tinggal kita tercengangnya bayan. Nah, lah kemana yang nanya ini tadi? Nah, itu. Setelah laki-laki itu pergi, baru Nabi Muhammad mengatakan, tahu tak kamu yang datang tadi? Itulah Jibril alaihi salam. Nah, inilah bapak-bapak dan ibu-ibu kisahnya, ya. Kita dapat mengatakan rukun Islam itu 5, rukun iman itu ada 6, syahadat itu ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul, memang ada dasarnya, ya, diurai di dalam sebuah hadis riwayat Umar ini yang diriwayatkan oleh Muslim. Maka dari itu, baik, kita akan membahas masalah solat
masalah Islam. Maaf, masalah Islam. Jadi kata-kata Islam itu tidak cukup hanya agama kamu Islam. Nah, setelah melihat hadis ini, kalau nanti ada yang bertanya apa itu Islam, bukan cuma dijawab segera agama. Islam itu agama, bukan. Ya? Agama Islam itu apa? Mengucap 2 kalimat syahadat, sembahyang 5 waktu, membayar zakat, berpuasa dan haji, itu yang dinamakan Islam. Maka di sini dikatakan bahwa Islam itu baru dinamakan Islam itu adalah ibadah. Islam itu dibalik kata-kata, arti kata-kata selamat sejahtera, Islam itu adalah ibadah. Maka di dalam Al-Quran, bagi orang yang telah melakukan ajaran-ajaran agama Islam itu sampai mengatakan isyhadu bi anna muslim, saksikan bahwa aku adalah seorang muslim. Bapak Ibu yang berbahagia, coba berpikir, sembahyang tidak, puasa tidak, berzakat tidak, haji masih lama, bisa tak dikatakan isyhadu bi anna muslim? Nah, saksikan aku adalah seorang muslim tulen, muslim sejati. Coba kita berpikir. Untuk jawabnya ada pada diri kita masing-masing. Saya kembalikan kepada Islam itu adalah ibadah, ibadah lahir. Ibadah lahir itu yang diucapkan dengan lidah, dibenarkan oleh hati dan digerakkan oleh anggota. Salat diucapkan, hati membenarkan, seluruh anggota salat menggerakkan gerakan salat. Menunaikan ibadah haji, gerakan-gerakan itu, gerakan haji dan umrah, itulah semuanya adalah gerakan-gerakan lahir. Mulai dari tawaf, sa'i, wukuf, meluntar, ya, semuanya gerakan-gerakan yaitu fisik. Jadi dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan dari Umar ini, bahwa hadis ini dinamakan induknya hadis karena terdapat beberapa persoalan pokok-pokok ajaran agama Islam di dalamnya. Ini baru satu hadis yang saya sampaikan. Sebetulnya banyak hadis-hadis yang lain yang berkenaan dengan Islam ini. Kalau ada yang mengatakan bahwa Islam itu taat, Islam itu patuh, Islam itu penyerahan hati, lisan dan anggota badan, itu benar. Dikatakan taat, patuh, penyerahan hati, penyerahan lisan, penyerahan anggota kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain penyerahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak dikatakan Islam. Nah ini. Karena dasar dari yang pertama, kita sudah menyerahkan diri dengan dasar asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, aku bersumpah seluruh diri, jiwa dan ragaku
menyatakan tidak ada yang kusembah selain Allah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku menyaksikan seluruh jiwa dan ragaku bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, makanya ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, ucapkanlah dengan sebaik-baiknya, ucapkanlah dengan sebenar-benarnya, itu dihayati di dalam hati supaya bernilai ibadah. Bapak Ibu yang berbahagia, ini yang mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Tidak usah terlalu banyak. Yang penting kita sudah memahami bahwa kata-kata Islam itu adalah ibadah yang terdiri dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kalau menyatakan isyhadu bi anna muslim, saksikanlah bahwa aku ini adalah orang Islam yang sebenar-benarnya, silakan untuk memeriksa diri kita masing-masing. Tapi harapan kita betul-betul adalah menjadi muslim yang sebenar-benarnya. Maka di ujung ayat dikatakan wala tamutun na illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati, janganlah kamu meninggal dunia sebelum kamu itu menjadi muslim yang sebenar-benarnya. Artinya mati dalam keadaan muslim. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita kaji bersama. Kekurangan dari kami mohon dibantu, kesalahan mohon dimaafkan. Apabila ada yang lebih, kami mengambil kepada yang lebih. Apa ada yang kurang, kita tambahi. Mari kita kaji bersama-sama. Semakin lama, semakin tinggi kajian kita ini. Bahkan semakin dalam. Tuh. Saya yakin dan percaya kalau selama ini hanya tahu nama Islam ditulis di KTP, tulis surat penting, tulis di SIM, ya. Sekarang kita sudah paham bahwa Islam itu adalah ibadah lahir, yaitu dilisankan, dibenarkan dalam hati, digerakkan dengan anggota. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi